Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Mardiana SPD, NIM PPG 2201176174. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik video pembelajaran tentang materi teks prosedur sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik, Guru. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Masih ingatkan jadwalnya hari ini? Jadwal pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran, kita akan melaksanakan doa seperti biasa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk dan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin. Semoga dengan setelah berdoa kalian bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan maksimal. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Keterangannya? Siapa lagi? Azira. Keterangannya? Ada lagi? Faiz. Kenapa? Dispen. Ada lagi? Daya 3 orang. Siapa? Delia. Mengapa? Sakit. Oke. Nah, yang tidak bisa hadir hari ini dalam keadaan sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Baiklah. Untuk membakar semangat pagi hari ini, seperti biasa kita akan melaksanakan yel-yel semapa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Silakan. Ya, silakan Regina. Laki-lakinya satu. Siapa? Fadil, silakan. Pimpin yel-yelnya. Semuanya berdiri. Kita akan melakukan yel-yel semapa semuanya. Silakan. Pimpin oleh teman kalian Regina dan Fadil. Agak ke sana dikit. Selamat pagi. Pagi. Satu kali lagi semuanya siap? Iya, ayo semuanya. Kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Materi apa yang sudah kita pelajari? Masih ingat baru minggu kemarin kita belajar materi? Iya, bagus. Teks prosedur. Apa saja yang kita pelajari dalam teks prosedur? Ayo, angkat tangan. Ya, Salsa. Materi yang sudah kita pelajari kemarin adalah pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks prosedur. Udah belum? Tepuk tangan untuk Salsa. Jadi benar, materi yang telah kita pelajari minggu pertama kemarin adalah pengertian teks prosedur, kemudian ciri-ciri teks prosedur, tujuan, dan jenis-jenis teks prosedur. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa itu pengertian teks prosedur? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Vera. Berdiri. Menjawab, Bu. Pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang urut.
Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Vera. Nah, berikutnya setelah pengertian kita mempelajari ciri-cirinya. Ayo, siapa yang masih ingat materi ciri-ciri teks prosedur minggu kemarin? Ya, silakan Apiona. Ingin menjawab, Bu. Untuk Ya, ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan kalimat imperatif, yang kedua menggunakan kalimat interrogatif, yang ketiga menggunakan kalimat deklaratif, yang keempat menggunakan kata kerja aktif, yang kelima menggunakan kalimat pasif, yang keenam menggunakan konjungsi temporal, yang ketujuh menggunakan berisi tahapan atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Lena. Berikutnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan bahas 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Tujuannya ada dua. Yang pertama, lihat di sini. Kalian akan menganalisis struktur teks prosedur dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Jadi hal yang akan kalian lakukan hari ini adalah menganalisis struktur. Tujuan yang kedua, kalian akan menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Ada yang mau tanyakan berkaitan dengan dua tujuan pembelajaran ini? Jelas ya? Apa tugas pertama? Nah, yang kedua, kebahasaan dalam teks prosedur. Jelas? Kalau jelas, berikutnya Ibu akan menampilkan sebuah video motivasi. Ibu harapkan setelah kalian menonton video ini, kalian bertambah semangat lagi untuk mengikuti materi pelajaran mengenai teks prosedur. Silakan menyimak ya. Nah, jadi apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Berikan komentar. Ya, Regina, silakan. Ya. Menurut Regina itu mempersulit, Bu. Karena dalam pembuatan suatu seperti makanan ataupun Nah, jadi apa motivasi kita hari ini mempelajari teks prosedur? Kaitan dengan video tadi. Kalau kita mempelajari teks prosedur, artinya kita bisa benar Sasa, mengetahui langkah-langkah yang tepat dan pasti dalam pembuatan sesuatu. Nah, ini ya, teks prosedur. Nah, nanti akan Ibu tampilkan teks prosedur yang berkaitan yang memang benar-benar dengan materi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umum. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat. Perhatikan, jadi video yang Ibu sajikan tadi berkaitan dengan materi kita. Bercerita tentang apa video yang baru ditampilkan tadi? Oke, izin jawab. Isi video tadi itu menjelaskan tata cara pembuatan Jadi kita ke puncak materi kita hari ini, yaitu struktur dan kebahasaan. Yang pertama, struktur. Apa saja struktur teks prosedur? Jadi struktur yang pertama di dalam teks prosedur itu ada bagian tujuan. Ada yang bisa menjelaskan? Yang pertama adalah bagian tujuan. Bagian tujuan pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks. Apa maksudnya itu? Pengantar topik. Artinya apa? Pengantar artinya, ya Rajin silakan. Menjawab bagian tujuan itu berarti akan menunjukkan tentang apa dan akan membuat apa yang akan didapat dari membaca teks prosedur tersebut. Iya benar. Tepuk tangan dulu untuk Radin. Tujuan ini terletak pada paragraf pertama. Isinya apa? Ini pengantar topik. Jadi pertama ini pengantar topik artinya pengenalan mengenai produk yang akan kita buat. Oke, yang kedua bagian langkah-langkah. Apa maksudnya? Ya, Apiona. Untuk bagian langkah-langkah yaitu berisi tentang tata cara atau petunjuk kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Iya, untuk melakukan sesuatu benar ya. Bagian kedua adalah bagian langkah-langkah, yaitu berarti berisi urutan atau tata cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, bagian penegasan ulang atau yang disebut dengan penutup. Ya, berisi harapan maupun manfaat. Siapa yang bisa menjelaskan? Bagian ketiga, penegasan ulang atau penutup. Ya, silakan Regina.
Ya. Itu adalah pengulangan dari apa yang telah dibuat oleh sang pembuat, jadi pembaca lebih mengerti dan paham. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Regina. Coba Ipan, ya silakan. Bagian dari prosedur adalah biasanya untuk sebagai pengenalan apa yang akan dibuat mulai dari bahan-bahannya, entah itu pengenalan dari produknya itu apa, kayak seblak itu apa sih kayak gitu, dan juga ya alat dan bahannya seperti itulah, kayak pengenalan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ipan. Ingat, ini adalah pengantar topik, berarti pengenalan terhadap produk atau langkah-langkah atau hal yang akan kita lakukan pembuat. Kemudian yang kedua, bagian langkah-langkah, coba ulangi. Ya, ulangi bagian langkah-langkah. Silakan. Ya. Bagian langkah-langkah adalah tentang cara untuk melakukan sesuatu. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya, benar. Jangan ragu-ragu untuk menjawab ya. Nah, jadi langkah-langkah adalah urutan atau tata cara untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, penegasan ulang. Satu kali lagi. Ayo, siapa yang bisa? Tri Cahyo, ketua kelas, silakan. Jelaskan bagian penegasan ulang atau penutup. Berdiri, Tri. Untuk penegasan ulang itu adalah dari mana pembuat untuk mengetahui si pembaca agar lebih mengetahui apakah sudah mengerti tentang cara pembuatan tersebut. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk Cahyo. Materi yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, nah perlu diingat ini yang akan kalian cari. Tugas kalian. Kalian akan mencari kata imperatif. Jadi ciri kebahasaan yang pertama adalah kata imperatif. Coba. Silakan duduk. Ambilkan pena tersebut. Hindari ngebut di jalanan. Itu adalah contoh kalimat atau kata imperatif. Jadi apa itu kata imperatif? Himbauan atau larangan. Angkat tangan. Apa? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Lupa Ibu, Nak. Ya, sifat tepuk tangan dulu. Benar, kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kalimat perintah ditandai dengan ciri-ciri ini. Menggunakan akhiran kan. Contohnya apa? Akhiran kan kalimat perintah. Iya, bagus. Silakan. Akhiran i, contohnya. I. Ya, hindari, bagus. Yang berikutnya yang ketiga, partikel lah. Iya, lakukanlah. Jadi jelas? Ini yang akan kalian cari di dalam teks yang akan Ibu bagikan. Mencari kata kerja imperatif. Ingat saja dia menggunakan akhiran kan, i, dan partikel lah. Oke, lanjut. Yang kedua, di dalam kaidahnya ada pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Ya, Regina, silakan. Itu berupa kalimat ajakan kepada seseorang. Iya, oke, tepuk tangan tuh Regina. Coba siapa ya? Dipa, sebutkan contoh kalimat persuasif. Persuasif ini mengajak ya, mempengaruhi, mengajak seseorang untuk bertindak seperti yang kita inginkan. Coba Dipa, silakan berdiri. Contoh kalimat persuasif yaitu ayo pergi ke masjid. Iya, bagus. Apa tandanya kalau itu kalimat persuasif? Mengajak. Iya, mengajak seseorang untuk ke masjid. Tepuk tangan dulu untuk Dipa. Benar. Kemudian berikutnya, nah di dalam kaidahnya terdapat kata teknis. Kata teknis itu apa? Ya, ini kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Kemudian contohnya, coba siapa yang bisa menyebutkan satu contoh kata teknis dalam bidang pendidikan? Kata teknis dalam bidang pendidikan. Kata teknis itu artinya kata yang berkaitan pada bidang tertentu. Kalau dalam pendidikan biasanya kita kenal dengan istilah, ya silakan. Kurikulum. Iya, bagus, benar, kurikulum. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Oke, jelas? Jelas ya. Kemudian berikutnya ada konjungsi penambahan.
Nah, konjungsi penambahan di sini dia fungsinya menggabungkan kalimat sederhana dengan kalimat kompleks. Apa beda kalimat sederhana dengan kalimat kompleks? Saya makan. Saya makan dan adik tertidur. Mana yang sederhana dan mana yang kompleks? Saya makan adalah kalimat saya makan dan adik tidur kompleks. Mengapa? Iya benar ya, kompleks tadi ditandai dengan penggunaan konjungsi. Salah satunya konjungsi penambahan. Kemudian kalau kalimat sederhana dia terdiri minimal dari subjek dan predikat. Oke, berikutnya. Nah, sini contohnya, selain itu, kemudian pun selanjutnya oleh karena itu, lalu setelah itu, dan di samping itu. Jelas? Jelas. Berikutnya. Nah, ini yang kelima. Yang kelimanya opsional. Artinya pilihan. Tidak semua teks prosedur ada. Ini digunakan untuk membuat sesuatu. Jadi di sini ada deskripsi alat, yaitu menggunakan alat apa, dan ada juga biasanya berupa resep atau bahan yang akan digunakan. Oke, ada yang mau tanyakan? Ya, silakan Tera. Yang lain coba simak, mungkin bisa bantu menjawab nanti pertanyaan dari Tera. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Apakah kalimat imperatif dan persuasif hanya ada dalam teks prosedur? Iya, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk Tera. Ayo, bagaimana? Apakah kalimat imperatif dan persuasif hanya ada di dalam materi teks prosedur? Ya, silakan Apiana, tolong bantu jawab. Izin menjawab. Jadi tidak, karena kalimat imperatif yaitu kalimat yang berisi perintah atau instruksi bisa juga terdapat pada teks prosedur, iklan, ataupun percakapan sehari-hari. Kemudian kalimat persuasif yaitu kalimat untuk meyakinkan seseorang atau merayu seseorang, dan bisa juga terdapat pada teks persuasif, iklan, pidato, ataupun lain-lain. Iya, bagus. Benar sekali yang dijawab oleh Apiona. Jadi kalimat imperatif dan persuasif bukan mutlak punya teks prosedur. Biasanya untuk kalimat persuasif itu banyak pada teks pidato atau ceramah. Berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita hari ini mengenai teks prosedur? Silakan. Ya, Zahra silakan mau bertanya apa? Ini bertanya Bu, mengapa kita harus menggunakan kalimat perintah dalam teks prosedur? Iya, bagus pertanyaannya. Mengapa kita harus menggunakan kalimat perintah dalam sebuah teks prosedur? Imperatif karena tujuannya adalah untuk menjelaskan menjelaskan langkah-langkah atau urutan dalam membuat sesuatu. Bagaimana cara? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, ada yang mau tanyakan lagi? Ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, akan Ibu bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. 5 kelompok ya. Langsung saja, ini 2, 4, 5, hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, mulai. Yang 1 berarti kelompok 1 ya, silakan mulai dari Rizky. Jadi begini ya, duduknya sesuai sudah dengan kelompok masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi inilah tugas kelompok kalian. Tugas LKPD ini dikerjakan secara berdiskusi kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 LKPD dan silakan diskusikan permasalahan atau soal yang harus dikerjakan di dalam LKPD tersebut. Coba dengarkan dan sambil melihat LKPD-nya. Di sini di bagian depan ada identitas kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian harus menuliskan nama anggotanya masing-masing. Di halaman berikutnya ada petunjuk juga ya cara mengerjakan. Nah, di sini ini teks prosedurnya yang wajib kalian baca dan sudah Ibu share juga di grup ya. Sudah ada? Nah, kalau yang tidak memegang LKPD bisa membuka teks bacaan ini di bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Kemudian tugas yang pertama mencari tujuan. Ini tadi ya.
Nah, jadi tugas yang pertama berkaitan dengan materi ini, tujuan. Kemudian tugas yang kedua, mencari kaidah kebahasaan kalimat imperatif, kata teknis, perwasif, dan lain-lain. Silakan berdiskusi untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Silakan. Boleh nanya nggak? Ya, boleh, silakan. Kalau kan di sini ada disuruh tulis langkah-langkah. Nah, yang kami tulis itu misalnya dari pastikan sampai desa setempat atau semuanya. Ya. Kalau yang ditanya hanya langkah-langkah, ya berarti langkah-langkahnya saja yang dituliskan dari pertama sampai terakhir. Oke, jelas? Silakan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Dibagi ya tugas temannya, siapa yang mencari struktur, siapa yang mencari kaidah. Ya, Ryan silakan. Ya, silakan. Berdiri. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau misalnya tidak ada salah satu kaidah dari kaidah, apakah harus ditulis atau di draft saja? Oh ya. Jadi pertanyaan dari Ryan, kalau salah satu dari kaidah ini tidak ada, bagaimana? Di strip saja, yang artinya dikosongkan. Kalau yang ada ditulis lengkap. Oke, silakan. Silakan diisi LKPD-nya. Ya, yang tidak ada LKPD bisa lihat di grup. Ada bacanya di grup. Atau udah Ibu kirim, belum tahu Ibu kirim ya. Nah, silakan kerjakan LKPD-nya dengan baik ya. Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Silakan. Tugasnya. Ya. Nanti presentasi ke depan satu-satu. Menyampaikan hasil. Cari dulu struktur. Misalnya nanti Rian cari struktur yang pertama, yaitu tujuan. Melvin mencari langkah-langkah, selesai. Dibagi tugasnya, berbagi tugas. Nanti akan presentasi ke depan. Identitas. Ada lagi? Ada berapa? Sudah ditemukan? 3. Nah, yuk kelompok 1 sudah pada tahap ke struktur yang kedua. Yuk yang lain bagaimana? Nanti akan Jika tidak model table itu apakah boleh di belakangnya? ya boleh. Boleh di bagian kosong yang di belakang. Ayo ini dibagi tugasnya. Ipan bagian apa? Bagian nyari Tidak masuk Ibu dibagi. Ini misalnya bagian struktur, ini kaidah. Namira misalnya bagian kalimat imperatif, Ipan kata teknis, yang lainnya terus dibagi. Jadi kan cepat selesainya. Satu orang tugasnya menulis. Nah, kata teknisnya udah, imperatifnya udah. Keren, mantap. Tinggal nulis ya? Kelompok 3. Keren. Nah ya benar. Iya, penunjuk nama. Nah, oke. Kelompok 4 bagaimana? Progres, waduh. Ini sekretarisnya ya? Cek lagi. Waktu 13 menit lagi.
Biasanya kalau kalimat penegasan ulang tuh di bagian akhir apa ada di bagian apa? Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, setiap kelompok wajib mempresentasikan tugasnya ke depan. Tugas yang lain memberikan komentar, tanggapan, dan kritikan terhadap hasil penyajian temannya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami dalam analisis teks prosedur. Untuk tujuannya, kita sebagai dari tujuannya itu paragraf pertama, teks kalimatnya kita sebagai penduduk Indonesia yang baik harus mempunyai kartu identitas yaitu KTP. Bagi kamu yang sudah berumur 17 tahun wajib mempunyai KTP. Kartu tanda penduduk atau KTP adalah identitas paling utama yang dianggap sah di negara Indonesia. Cara membuat e-KTP atau elektronik KTP sebenarnya sama dengan prosedur pembuatan KTP sebelumnya. Namun, di sini akan dilengkapi dengan pengambilan sidik jari dan scan retina mata yang bertujuan agar tercipta data tunggal, yaitu setiap satu orang dengan satu identitas KTP sudah sangat umum, bahwa satu orang di Indonesia memiliki beberapa identitas di KTP. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan angka-angka yang akan dibacakan oleh teman saya. Langkah-langkahnya adalah cara membuat e-KTP diantaranya adalah 1. Pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan e-KTP. 2. Datanglah dengan membawa fotokopi kartu keluarga atau KK dan surat pengantar RT dan RW ke kelurahan atau desa setempat. 3. Ambil nomor antrian di loket. Kemudian tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat. 4. Petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Setelah itu, pastikan dan bandingkan data Anda dengan data di KTP Anda. Jika Anda belum pernah mempunyai KTP, isi formulir F1.01. 5. Bubuhkan tanda tangan Anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan Anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya, karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM, dan lain-lain. 6. Lakukanlah pemindaian retina pada alat yang telah disediakan. 7. Pastikan surat panggilan Anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang. 8. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak, Anda akan diberitahu dan dapat diambil di kelurahan atau desa setempat. Selanjutnya yaitu penegasan ulang. Pemberlakuan e-KTP juga dimaksudkan untuk menertibkan administrasi orang per orang di Indonesia agar setiap identitas dan mobilitasnya tercatat dan terpantau secara jelas dan benar oleh negara. Dan kesimpulannya, agar kita bisa mengetahui cara membuat e-KTP dengan baik dan benar. Dan pada struktur teks prosedur tersebut lengkap yang terdiri atas tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Selanjutnya, kaidah kebahasaan akan dipaparkan oleh teman saya. Kata kerja imperatif yang pertama adalah pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan e-KTP. Kedua, datanglah dengan membawa fotokopi kartu keluarga atau KK dengan surat pengantar RT atau RW ke kelurahan atau desa setempat. 4. Memasukkan data dan foto Anda secara digital. Setelah itu, pastikan dan bandingkan data Anda dengan data di KTP Anda.
Jika Anda belum pernah mempunyai KTP, isi formulir. Yang kelima, bubuhkan tanda tangan Anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan Anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM, dan lain-lain. Pernyataan persuasif, contoh kalimatnya yang pertama, datanglah dengan membawa fotokopi KK. Kata teknis, kalimatnya yang pertama adalah kartu tanda penduduk atau KTP, kedua EKTP, ketiga KK, empat stempel, kelima paspor. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk konjungsi penambahan yaitu setelah itu, pastikan dan bandingkan data Anda, dan deskripsi alat yaitu dilengkapi dengan pengambilan sidik jari dan scan retina mata. Baiklah, apakah ada dari teman-teman ingin memberikan saran, kritik, atau bertanya? Pertanyaan, boleh, Zahra. Nah, silakan yang mau memberikan tanggapan, Zahra ya, silakan. Sabar. Kami ingin memberi kritik dan saran. Presentasinya sudah bagus, semuanya sudah bagus. Cuman di edit mungkin lebih dipelankan lagi karena kayak ngerap, jadi kurang ngerti dan kurang jelas untuk cara penjelasannya. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih Zahra atas masukan dan sarannya. Ada lagi mau memberikan tanggapan? Boleh. Ya, silakan. Gina. Oh, Baik, saya ini mewakili kelompok saya untuk memberikan masukan dan sedikit kritik kepada kelompok 5. Saya melihat bahwa kelompok 5 ini kurang serius dan sedikit main-main, dan mungkin dalam pembacaan teksnya ada sedikit terbata-bata. Nah, mungkin itu saja masukan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Regina atas masukannya. Bagaimana kelompok 5? Apakah mau menanggapi dari masukan atau komentar dua teman kalian dari dua kelompok? Mau ditanggapi boleh, silakan. baiklah, terima kasih untuk tanggapan dan kritiknya. Ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak, presentasi kami akan kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke kelompok 5, ya. Jadi untuk kelompok 5, menurut Ibu dari 5 kelompok yang tampil, kelompok 5 mendapatkan tes dari Ibu. Yang pertama mengapa? Jadi semua analisis yang mereka sajikan benar semua. Dari struktur maupun dari kaidah. Nah, hanya yang kurangnya tadi pada bagian volume suara. Dari hasil yang mereka katakan boleh menjadikan masukan dan contoh bagi semua yang mereka buat itu benar semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kita berikan hadiah terbaik untuk kelompok 5. Jadi mereka sudah tampil dengan analisis yang sempurna dari struktur dan kaidah benar semua. Oke, silakan kembali untuk kelompok 5. Nah, sekarang silakan perbaiki komentar ya, berdasarkan komentar dan tanggapan Ibu dan tanggapan teman-teman kalian. Kemudian dikumpulkan, SKPD-nya dikumpulkan. Ya, kemudian tugas kalian selanjutnya, Ibu akan mengetes kemampuan kalian, pengetahuan kalian mengenai teks prosedur yang telah kita pelajari. Nah, link Google Form akan Ibu kirim ke grup kelas. Silakan kerjakan latihan soal yang ada di Google Form tersebut.
dan sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan materi pembelajaran. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan Regina. Mic-nya tadi mana? Silakan materi pembelajaran kita hari ini. Baik Bu, mungkin dari materi atau pelajaran sudah Ibu berikan pada hari ini berisi tentang ada pengertian teks prosedur, ada tujuan teks prosedur, ada langkah-langkah teks prosedur, dan yang terakhir ada ciri-ciri teks prosedur, dan ada pemaparan video dan ada isi langkah-langkah dari pemaparan video tersebut. Mungkin itu saja. Tepuk tangan untuk Regina. Fiona, silakan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui struktur teks prosedur, yang kedua kaidah kebahasaan teks prosedur. Hari ini Ibu berikan apresiasi yang luar biasa kepada kalian karena telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan untuk 11 IPA 1. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan dengan materi yang berbeda, yaitu materi teks eksplanasi. Kalian akan Ibu berikan penugasan mengenai teks eksplanasi. Tugas kalian cari 2 contoh teks eksplanasi, kemudian di print ya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, yang terakhir adalah silakan berikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Baik, menurut kelompok kami, pembelajaran hari ini sangat seru. Mulai dari pemaparan materi Ibu yang mudah dipahami, sehingga kami bisa menganalisis teks prosedur pada teks, dan kami bisa mempresentasinya dengan cukup baik. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Era. Ini. Silakan kelompok 2. Yuk, siapa? Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat seru dan pemaparan materi yang sangat informatif sehingga memudahkan kami semua memahami materi yang telah dipaparkan. Terima kasih Rian atas refleksinya. Tepuk tangan dulu untuk Rian. Oke ya, jadi proses pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan KBM hari ini dengan baik. Nah, kegiatan hari ini akan ditutup dengan doa. Kepada ketua kelas disilakan untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kepada diri masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Siap. Tegak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suksesnya untuk kedepannya, semangat untuk belajar pada pertemuan berikutnya. Silakan.